Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Tentu baik-baik saja bukan? Alhamdulillah. Saya harap semuanya baik-baik saja. Setelah kita masa pembelajaran sebelumnya, saatnya kita lanjutkan untuk pembelajaran selanjutnya ya. Mari tanpa banyak panjang lebar lagi, segera kita lanjutkan pembelajaran kali ini. Pembelajaran daring online kelas 5, tema 5, ekosistem, subtema 3, keseimbangan ekosistem. Kita lanjutkan pada pembelajaran yang kedua. Perhatikan gambar-gambar tersebut ya. Pernahkah kamu menjumpai kegiatan seperti pada gambar tersebut? Tahukah kamu akibat apa yang ditimbulkan dari kegiatan tersebut terhadap hewan-hewan dan tumbuhan yang ada di ekosistem tersebut? Bagaimana pula akibatnya terhadap rantai makanan dan jaring-jaring makanan yang ada pada ekosistem tersebut? Nah, bagaimana kegiatan tersebut juga akan mempengaruhi kehidupan masyarakat? Kira-kira apa ya pengaruhnya? Ayo membaca perubahan dalam jaring-jaring makanan. Alam senantiasa berubah. Setiap makhluk hidup di alam juga akan berubah. Perubahan pada satu bagian dari sebuah jaring-jaring makanan akan mengubah bagian yang lain. Pada musim hujan, ketika tumbuhan tumbuh subur, tanaman padi pun tumbuh subur. Meningkatnya jumlah tanaman padi pada ekosistem sawah akan meningkatkan jumlah hewan atau konsumen yang akan memakan padi, misalnya tikus sawah ya. Peningkatan jumlah tikus sawah akan meningkatkan jumlah salah satu hewan pemangsanya, yaitu ular sawah tentunya ya. Nah, ular sawah adalah mangsa dari hewan yang lain, misalnya burung elang. Karena itu jumlah populasi burung elang pada ekosistem sawah tersebut akan meningkat, dan demikian juga seterusnya. Rantai makanan sebagai bagian jaring-jaring makanan pada sebuah ekosistem tidak akan terputus selama semua bagian dari rantai tersebut tetap berperan. Rantai makanan di sawah akan terus terbentuk selama makhluk hidup penyusunnya ada. Jika salah satu dari penyusun rantai makanan tersebut tidak ada karena berbagai faktor, penyusun rantai makanan lain akan terganggu. Jika tidak ada padi, tikus sawah akan kelaparan, ular sawah pun demikian, sehingga burung elang pun kesulitan mendapatkan makanan. Rantai makanan itu akan terganggu dan merugikan apabila ular sawah yang seharusnya memangsa tikus sawah ternyata memangsa hewan lain, misalnya anak ayam yang dipelihara manusia, sehingga ular misalnya masuk perkampungan. Itu kan merugikan yang lain, terutama manusianya. Jika salah satu rantai makanan terganggu, jaring-jaring makanan pun akan terganggu. Perubahan-perubahan yang bersifat alami dan menjadi bagian dari daur kehidupan di dalam ekosistem tidak akan memberikan gangguan yang berarti. Hal itu disebabkan perubahan-perubahan tersebut berlangsung lambat. Perubahan yang tiba-tiba, bahkan yang memberikan dampak kerusakan cukup besar, akan mengganggu jaring-jaring makanan. Bencana alam, pencemaran lingkungan, kebakaran, atau bahkan pemanasan global biasanya akan mengakibatkan terganggunya jaring-jaring makanan. Di antara perubahan-perubahan tersebut, pencemaran lingkungan dan pemanasan global memberikan dampak yang besar terhadap perubahan pada jaring-jaring makanan. Ayo membaca properti tari merak. Perubahan di alam seringkali memang tidak terelakkan. Kemampuan setiap komponen dalam ekosistem untuk beradaptasi sangat diperlukan agar dapat bertahan hidup. Manusia sebagai makhluk hidup yang paling beradab memegang peran penting terhadap perubahan ekosistem tersebut. Manusia hampir selalu dapat berinteraksi dengan semua komponen ekosistem semenjak dulu. Kemampuan berinteraksi ini dibuktikan dengan adanya berbagai ragam seni yang melibatkan alam sebagai sumber inspirasi. Salah satunya adalah seni tari. Kadang kan seni tari apa istilahnya mengadaptasi dari perilaku hewan ya. Pernahkah kamu melihat tari merak? Ya, tari ini memang menceritakan tentang gerak-gerik dan perilaku burung merak jantan yang memainkan bulunya untuk memikat merak betina.
keindahan bulu-bulu dan gerak laku binatang ini menjadi sumber inspirasi binatang. Binatang ini menjadi sumber inspirasi dalam tari merak, yaitu berasal dari Jawa Barat. Nah, kalau nanti kalian perhatikan gambar yang akan saya sampaikan nanti ya, keindahan bulu-bulu burung merak menginspirasi pencipta tari ini untuk membuat properti tari yang indah menyerupai keindahan bulu merak yang aslinya. Nah, bisa kalian perhatikan pada gambar tersebut ya, terlihat sangat indah dan elegan pada kostum atau properti tarinya. Properti tari ini merupakan salah satu ciri khas tarian. Pakaian penari memiliki motif seperti bulu merak. Kain dan bajunya menggambarkan bentuk dan warna bulu merak yang berwarna hijau biru atau hijau hitam. Kain yang dipasang di tangan menggambarkan sepasang sayap merak yang indah. Demikian juga dengan mahkota yang dipakai para penari yang makin memperindah tarian ini. Refleksi. Apa yang sudah aku pahami pada pembelajaran kali ini? Kita belajar tentang perubahan dalam jaring-jaring makanan. Kita juga mempelajari tentang properti pada tari merak. Sebagai pembelajaran buat kalian bisa mengerjakan LKS-nya, yaitu latihan pembelajaran 2 pada halaman 71. Jangan lupa ya, titik dan masukannya agar kedepannya bisa lebih baik lagi untuk pembelajarannya. Sekian dulu pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Tetap semangat belajar, jangan lupa olahraga, senantiasa berdoa, dan selalu patuhi nasihat kedua orang tua. Demikian tadi pembelajaran kali ini, semoga dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dulu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.